Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayuni Puspitasari dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Wirini Kurnia Fitri MSI. Kali ini kita akan membahas topik tentang respirasi, yaitu respirasi part 1, di mana kali ini kita akan membahas 4 subtopik. Di antaranya, yang pertama ada reaksi oksidasi dan reduksi, yang kedua ada senyawa berenergi tinggi, yang ketiga cara kerja enzim, dan yang keempat glikolisis. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang reaksi redoks. Respirasi adalah suatu proses pengambilan oksigen untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi karbon dioksida, air, dan energi, atau suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen atau O2. Respirasi pada hakikatnya adalah reaksi redoks, di mana substrat dioksidasi menjadi karbon dioksida atau CO2, sedangkan oksigen yang diserap sebagai oksidator mengalami reduksi menjadi H2O atau air. Dari proses respirasi tersebut akan dihasilkan energi kimia berupa ATP yang mana digunakan untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Reaksi redoks dibagi menjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi antara CH4 dengan 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O. Sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi antara 6CO2 dengan 6H2O menghasilkan C6H12O6 dengan 6O2. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu senyawa berenergi tinggi. Respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil yaitu sel. Dalam proses respirasi, melibatkan senyawa-senyawa yang berenergi tinggi, baik dalam proses perombakannya maupun energi yang dihasilkannya. Senyawa-senyawa yang berenergi tinggi tersebut terbagi atas ATP atau adenosin trifosfat, ADP, adenosin difosfat, dan AMP, adenosin monofosfat. ATP merupakan senyawa fosfat yang sangat berperan sebagai perantara reaksi berpasangan dalam proses metabolisme, sebagai pengikat antara sumber energi yang tersedia bagi sel hidup dan proses kimia, serta proses lain yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertumbuhan, dan reproduksi sel. Dalam memindahkan energinya ke molekul lain, ATP kehilangan fosfat terujungnya dalam bentuk fosfat anorganik atau P dan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Sintesis kembali ADP menjadi ATP melalui proses fosforilasi. ADP dapat dicapai dengan menggunakan energi dari makanan atau cahaya matahari melalui 3 cara, yaitu fosforilasi tingkat substrat, fosforilasi oksidatif, dan fosforilasi fotosintetik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang kerja enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein, yang berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda yang disebut sebagai produk atau hasil dari reaksi kimia. Cara kerja enzim terbagi atas 2. Yang pertama, kompleks enzim substrat. Untuk dapat bekerja terhadap suatu zat atau substrat, harus ada hubungan atau kontak antara enzim dengan substrat. Oleh karena itu, tidak seluruh bagian enzim dapat berhubungan dengan substrat. Hubungan antara substrat dengan enzim hanya terjadi pada bagian atau tempat tertentu saja, di mana terbagi atas 2. Yang pertama ada lock and key atau gembok dan kunci, yaitu
reaksi antara substrat dengan enzim karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif atau active site dari enzim, sehingga sisi aktif enzim cenderung berperan sebagai gembok dan terjadilah kompleks enzim substrat. Dan yang kedua ada teori kecocokan induksi menurut Daniel Kosland, yaitu reaksi antara enzim dengan substrat berlangsung karena adanya induksi substrat terhadap situs aktif enzim sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan struktur yang komplemen atau saling melengkapi. Dan cara kerja yang terakhir yaitu menurut persamaan Michaelis dan Meten, yaitu kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi kompleks enzim substrat atau ES. Sebab apabila tergantung pada konsentrasi substrat atau S, maka penambahan konsentrasi substrat akan menghasilkan pertambahan kecepatan reaksi yang apabila digambarkan akan membentuk garis lurus. Dan yang keempat yaitu kita bahas tentang glikolisis. Glikolisis adalah suatu rangkaian tahapan di mana satu molekul glukosa dipecah ke dalam dua molekul asam pirufat sebagai ikatan kimia di glukosa. Elektron dan ion hidrogen bergabung dengan Na+ membentuk NADH, glukosa dioksidasi dan NAD+ dikurangi. Satu keluaran dari dua ATP molekul dihasilkan di glikolisis bagi setiap glukosa molekul diproses. Tahapan dari glikolisis yaitu yang pertama, glukosa mendapat tambahan satu gugus fosfat dari satu molekul ATP menjadi ADP dan membentuk glukosa 6-fosfat. Setelah itu, glukosa 6-fosfat menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Satu molekul ATP yang lain memberikan satu gugus fosfatnya kepada fruktosa 6-fosfat yang membuat ATP tersebut menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi dua senyawa yang saling berisomer satu sama lain yang dihidroksi aseton, fosfat dan PgAl1 yang dimana disebut sebagai fase investasi energi. Tahapan kedua yaitu dihidroksi aseton, fosfat dan PgAl masing-masing mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+, terbentuklah NADH dan menambah molekul fosfat anorganik P sehingga terbentuk 1,3 difosfat gliserat. Kemudian masing-masing 1,3 di fosfat gliserat melepaskan satu gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3 fosfat gliserat, di mana gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3 difosfat gliserat dipindahkan ke dua molekul ADP dan membentuk dua molekul ATP. Yang ketiga yaitu tahapan terakhir dari glikolisis yang mana setiap pemecahan satu molekul glukosa pada reaksi glikolisis akan menghasilkan produk kotor berupa dua molekul asam pirufat, dua molekul NADH, 4 molekul ATP, 2 molekul air. Akan tetapi pada awal reaksi telah digunakan 2 molekul ATP sehingga hasil bersihnya yaitu 2 molekul asam pirufat C3H4O3, 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP beserta molekul air. Nah, itulah tadi materi kita tentang respirasi part 1. Jangan lupa ya, materi selanjutnya kita akan bahas tentang respirasi part 2 dengan submateri yang berbeda pula. Baiklah, sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Ayuni Puspitasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.